Mungkin di antara kalian ada yang lagi sedang teringat tentang kebaikan seseorang atau mengingat tentang keburukan seseorang atau mengingat selalu tentang momen-momen hal-hal yang indah yang kadang mengingat yang kadang-kadang ada yang nyenengin atau mengingat tentang hal-hal yang tentang nyebelin banget di dalam kehidupan ini gitu. Kadang-kadang bikin mengingat ke hal-hal yang rese banget sih, bete banget ya, boring banget gitu, lebay banget gitu kan. Pasti di dalam sebuah fase-fase day by day, hari ke hari ya, bulan ke bulan, nah, pasti nemuin beberapa hal yang ada yang harus diingat, ada yang harus juga enggak. Waduh. Dan story di awal ini adalah aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah kamu akan bersamaku tetap dalam di hatiku. Woi, selalu remember ya, selalu mengingat. Aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah kamu akan bersamaku tepat di dalam hatiku. Walau posisinya jauh, tapi ya pasti mengingat tentang kelembutan sikapnya, eh, pembicaraannya yang sopan, santun, kelakuannya yang unik, konyol, lucu gitu. Semua bisa diingat atau maybe bisa dilamunin gitu. Anjir, ini cewek gue, ini cewek gue kebayang banget dengan sosok alisnya, sosok matanya, sosok wajahnya. Wah, ini cowok gue nih, yang penampilan dan gayanya cool banget nih. Wah, ya pasti teringat lah di antara kalian ya ke hal-hal semacam seperti itu. Jika aku mendapatkan bunga setiap kali aku memikirkanmu, aku bisa selamanya berjalan di hamparan taman bunga. Waduh, nih kata-kata romantis yang disampaikan oleh seorang pria kepada seorang wanita ya. Karena kodratnya wanita berhak harus menerima entah itu sanjungan atau pujian yang dilontarkan oleh seorang pria kepada seorang wanita. Waduh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Wah, gila romantis banget ya kata-kata ini. Lagi-lagi mengingat ya, mengingat ketika pas lagi seneng-senengnya, tapi terkadang kita selalu mengingat ke hal-hal yang dibenci biasanya ya, ke hal-hal yang gak disukai, selalu mengingat ke hal-hal yang kadang-kadang merugikan diri sendiri atau juga bisa merugikan orang lain. Ya mau gimana ya, alangkah baiknya mengingat ke hal-hal yang positif, yang baik-baik. Entah itu sikap buruknya, tapi attitude kebaikannya itu bisa diingat. Nah, macam-macam sih ya, macam-macam berkarakter orang itu. Luka hati mungkin tidak akan bisa sembuh, namun
kita tidak bisa hanya duduk dan memandangi luka itu selamanya. Tapi kalau menurut gue ya, yang namanya luka hati bisa sembuh sih, nggak mungkin nggak ada obatnya. Ada obatnya, cuman prosesnya waktunya sangat lama banget. Prosesnya itu lama banget. Seperti halnya kita terluka ringan, jatuh ringan. Ya mungkin hanya kalau luka ringan ya cuman lecet dikit, atau misalnya kita tergigit nyamuk ya nyerinya cuma sebentar. Nah, terus lukanya nggak terlalu parah sih digigit. Besok sembuh gitu. Sama halnya kayak luka hati, ya luka hati emang agak sulit, terus butuh proses waktu yang lama, tidak hanya sebentar. Tapi kalau dibanyakin mengingat tentang luka-lukanya ya pasti flashback, keingatannya itu hal-hal yang dikecewain terus gitu, hal-hal yang gue pernah di PHP-in terus gitu ya. Tapi ketika flashback mengingat ke hal-hal yang baik-baik, ya mungkin bisa menipis, berkurang ingatannya yang lampau-lampaunya, yang rasa-rasanya yang pernah udah sering dilukain gitu ya. Jadi ketika kita mengingat tentang rasa luka, rasa kecewa, cepet-cepetlah langsung mengingat tentang hal-hal yang indah gitu. Indah mungkin bersama mantan yang sebelumnya, atau pasangan yang sebelumnya, atau pasangan yang 3 tahun 5 tahun sebelumnya gitu. Oh gue pernah bareng bersama cowok ini, oh gue pernah bersama cewek ini dulu, indahnya tuh gini. Nah, daripada dengan mantan yang sekarang. Ya mungkin yang namanya mantan pasti ada perbandingannya, cuman perbandingannya itu jangan diomongin lagi ke orang baru yang pengen kamu dekati gitu. Jika kamu tidak bisa memelukku, maka peganglah ingatanku dengan hormat. Dan jika aku tidak bisa berada dalam hidupmu, setidaknya biarkan aku hidup di hatimu. Waduh, berat ya. Emang sulit sih, nggak semudah itu ya kita ngedapatin ngedapatin perasaan seseorang itu, nyari perasaan seseorang itu, ngisi hati seseorang itu ya gampang-gampang susah juga ya. Gampang-gampang susah lah ya. Kalau kamu mengingatku, maka aku tidak peduli jika orang lain lupa. Waduh. Naksir diam-diam itu komedi puter. Seakan berjalan tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Oh, di sini siapa yang selalu naksir diem-diem gitu ya? Aku akan lebih memilih untuk dipandang dingin olehmu daripada aku harus memandangmu berderai air mata. Aduh, ini karena apa ya ini? Disebabkan karena apa nih ya? Merindukanmu itu seperti hujan yang datang tiba-tiba dan bertahan lama, dan bahkan setelah hujan reda, rinduku masih terasa. Anjay. Bedanya rindu dengan luka. Luka bisa sembuh. Tuh di sini aja luka bisa disembuhin.
kalau ada orang yang lukanya nggak sembuh-sembuh, wah itu sih namanya kebencian yang terlalu lama disimpan gitu ya. Sebenci itu gitu ya sama mantan atau sama orang yang pernah ngelukai gitu. Sampai-sampai masih belum bisa ngemaafin itu. Katanya harus belajar ikhlas, sabar gitu ya kan. Tapi ketika mengikhlaskan buat memaafkan sesuatu orang yang pernah ngelukai itu, kok masih belum bisa ngemaafin gitu. Makanya di sini luka itu nggak bisa sembuh. Nah, luka bisa sembuh jika kamu selalu kan ikhlas, selalu memaafkan orang yang udah pernah ngecewain, pernah nyakitin. Itu yang di situ ya letak namanya keikhlasan ya, untuk selalu memaafkan orang yang ngebenci kita, ngebenci, yang pernah nyakitin banget gitu. Tapi kita ikhlas untuk selalu memaafkannya. Tapi jika belum ikhlas, berarti luka itu nggak bakalan sembuh-sembuh. Percuma berdoa, percuma healing bertahun-tahun. Tapi jika belum ikhlas memaafkan seseorang itu, lukanya ya nggak bisa sembuh. Yang ada tetap kebencian yang ada. Jadi kebenciannya itu disimpan terus. Ya walaupun sebenarnya orang itu emang benar-benar nyakitin gitu. Tapi dimana kita harus belajar ikhlas buat selalu ngemaafin orang yang pernah jahat